Pertanyaan apa aja sih yang bakalan sering keluar saat sidang skripsi dan bagaimana cara menjawabnya? Simak video ini sampai selesai karena aku bakalan bahas terkait dengan apa aja pertanyaan yang sering keluar saat sidang skripsi. Halo guys, selamat datang di channel Edran Fatah. Di channel ini aku banyak membahas terkait dengan tips bagaimana cara mengerjakan skripsi dan tips bagaimana cara menghadapi seminar dan sidang skripsi. Ini adalah video ke-13 pada episode untuk pembimbing aku, dan kali ini kita dapat email dari si A di Bali. Karena ini dia nggak mau disebutin namanya dan kampusnya, jadi aku sebut inisial aja, si A dari Bali ya teman-teman. Halo bang, minggu depan aku sidang skripsi. Kira-kira pertanyaan apa aja bang yang bakalan keluar dan bagaimana cara menjawabnya? Aku takut banget kalau misalkan nggak bisa jawab dan nanti sidang aku bakalan batal. Oke si A, terima kasih banyak yang udah kirim email. Kita bahas di video kali ini. Sebelum aku bahas terkait dengan apa aja pertanyaan yang sering keluar dan bagaimana cara menjawabnya, aku mau jelasin dulu terkait dengan bagian dari pertanyaan sidang skripsi yang bakalan ditanyakan oleh teman-teman nanti. Jadi sebenarnya kita bisa mempelajarin bagian-bagian dari pertanyaan sidang skripsi yang akan disampaikan oleh penguji dengan cara seperti ini. Jadi nantinya ketika sidang skripsi teman-teman, itu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh penguji sidang skripsi itu adalah berupa 3 hal. Yang pertama teman-teman, itu biasanya pertanyaan itu akan berhubungan dengan skripsi kita. Kedua, bagian kedua adalah pertanyaan yang akan berhubungan dengan apa aja mata kuliah yang berhubungan dengan skripsi kita. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya akan berhubungan dengan pertanyaan jebakan. Jadi kamu harus hafal dan pahami terkait dengan 3 bagian dari pertanyaan dosen penguji tadi. Karena apa? Karena itu pasti akan ditanyakan oleh penguji. Nah, sebelum aku lanjut terkait dengan pertanyaan yang sering keluar dan bagaimana cara menjawabnya, teman-teman boleh like dulu video kali ini biar aku makin semangat buat bikin kontennya ya teman-teman. Dan kalau misalkan nanti video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman kalian biar sidang skripsi mereka tuh bisa lancar dan tidak ada kendala atau bahkan tidak dibatalin dan tidak digagal. Nah, untuk pertanyaan kali ini aku bakalan mengacu pada buku yang aku tulis ya teman-teman. Jadi buku Sukses Sidang Skripsi. Di sini aku bakalan coba buka terkait dengan bab pertanyaan dosen penguji yang sering keluar dan bagaimana cara menjawabnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti aku coba pilih aja pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penguji saat sidang skripsi. Yang pertama pertanyaannya adalah, kenapa kamu tertarik meneliti judul skripsi ini? Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain dan cara menjawabnya adalah teman-teman tinggal jawab aja seperti ini. Karena judul skripsi ini berlatar belakang dari sebuah masalah yang penting untuk dilakukannya sebuah penelitian. Dan saya tertarik untuk melakukan penelitian ini agar masalah tersebut dapat diamati dan dicari solusinya Bapak dan Ibu. Kayak gitu teman-teman. Jadi misalkan kalau kalian dapat pertanyaan seperti ini, itu hubungkan antara judul skripsi ini dengan sebuah permasalahan yang ingin kalian teliti. Karena memang pada dasarnya judul skripsi itu harus dibuat berdasarkan dari sebuah permasalahan. Nah, lanjut pertanyaan yang kedua, biasanya berhubungan dengan ini. Apa masalah yang kamu teliti dalam penelitian kamu? Nah, kalau misalkan teman-teman mendapatkan pertanyaan ini, teman-teman cukup jelasin terkait dengan permasalahan yang teman-teman tulis ke dalam latar belakang skripsi kalian. Karena biasanya permasalahan itu kan kita tuliskan ke dalam sebuah latar belakang skripsi, dan di latar belakang skripsi itu terdapat sebuah latar belakang masalah. Jadi kalian cukup jelasin aja latar belakangnya. Tapi ingat ya, selama teman-teman menjawab pertanyaan dosen penguji ini, kalau bisa teman-teman tuh lancar dan tidak kago ya. Kago itu misalkan kalau jawabnya kayak gitu, kayak ya patah-patah jawabnya, nggak lancar. Nah, usahakan juga kalau teman-teman menjawab pertanyaan dosen penguji itu tidak perlu lagi membuka skripsi teman-teman semua. Jadi usahakan apa yang menjadi pertanyaan itu tuh bisa terjawab dengan lancar dan tidak membuka skripsi lagi. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara kamu menentukan tujuan penelitian untuk skripsi kamu ini? Oke, ini pertanyaan yang cukup agak sedikit lebih sulit juga daripada 2 pertanyaan lagi. Sebenarnya semua pertanyaan dosen penguji itu sulit teman-teman, tapi kita bisa pelajarin sih ya. Dengan teman-teman menyimak video ini, itu udah satu langkah teman-teman belajar untuk bagaimana caranya besok menghadapi sidang skripsi. Nah, oh iya, pertanyaan di sini aku sebutin itu yang berhubungan dengan skripsi ya teman-teman. Nanti kalau misalkan kalian masih butuh video terkait dengan pertanyaan yang berhubungan dengan skripsi dan mata kuliah, atau pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan jebakan, teman-teman komen aja di kolom komentar, atau teman-teman bisa request di email yang ada di deskripsi video ini, bilang, "Bang, pertanyaan jebakan yang bakal keluar ketika sidang skripsi apa ya?" Atau, "Bang, pertanyaan lanjutan dong Bang untuk sidang skripsi kira-kira apa aja nih Bang?" Teman-teman request aja di email yang aku sediakan di deskripsi. Nah, pada bagian pertanyaan nomor 3 ini, di sini kan dosen penguji kita tuh bertanya terkait dengan tujuan penelitian. Nah, teman-teman cara menjawabnya seperti ini. Berdasarkan rumusan masalah penelitian saya, Pak, maka tujuan penelitian inilah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Teman-teman, di dalam mengerjakan skripsi itu kan antara permasalahan dengan tujuan penelitian itu saling berhubungan. Jadi udah seharusnya memang tujuan penelitian kita tuh sesuai dengan rumusan masalah. Jadi teman-teman cara menjawabnya itu bisa dihubungkan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Nah, selanjutnya, kenapa kamu bisa menentukan metode dan analisis ini untuk digunakan dalam penelitian kamu, bukan metode dan analisis yang lain? Cara menjawabnya, karena metode dan analisis data ini sudah teruji dapat menyelesaikan permasalahan topik yang saya teliti sesuai dengan penelitian tersebut, sesuai dengan jurnal A. Ketika teman-teman menjawab pertanyaan ini, hubungkan jawaban kalian dengan jurnal
jurnal penelitian yang menggunakan metode yang sama, apalagi itu memiliki permasalahan yang sama. Kenapa seperti itu? Karena gini, pada jurnal tersebut dia sudah menggunakan metode ini untuk menyelesaikan permasalahan yang sama dengan skripsi kita. Artinya metode ini memang sudah teruji mampu menyelesaikan permasalahan yang akan kita teliti. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita hubungkan dengan penelitian terdahulunya. Selanjutnya, kenapa kamu bisa menentukan kesimpulannya seperti ini? Nah, jadi cara menjawabnya, karena kesimpulan ditentukan berdasarkan dari hasil penelitian skripsi saya, Pak. Dan hasilnya adalah seperti itu. Ketika kita membuat sebuah kesimpulan skripsi, itu kan dia berhubungan dengan tujuan penelitian dan berhubungan dengan hasil penelitian. Jadi sudah pasti bahwa kesimpulan itu kita bisa menentukan kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian. Wah, kayaknya video ini bakalan panjang, jadi pastikan teman-teman tuh simak sampai selesai ya. Karena ini videonya bakalan panjang sih, mungkin sampai 10 menitan atau ya hampir 10 menit ya teman-teman. Jadi pastikan simak sampai selesai. Selanjutnya, apa hal yang kamu temukan selama melakukan penelitian? Cara menjawabnya, teman-teman tinggal sampaikan aja terkait hal baru yang teman-teman tahu dan dapatkan selama melakukan sebuah penelitian. Contohnya, misalkan teman-teman mau meneliti terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa lama tamat kuliah. Ternyata di situ ada hal baru nih. Oh, ternyata ada faktor lain, ada faktor eksternal. Contohnya karena banyaknya masalah dengan keluarga, masalah dengan sahabatnya, masalah dengan pasangannya, akhirnya menyebabkan mahasiswa itu jadi malas mengerjakan skripsi. Nah, itu teman-teman sampaikan. Selanjutnya, apa kesulitan yang kamu hadapi selama melakukan penelitian ini? Cara menjawabnya itu, teman-teman sampaikan aja terkait dengan kendala-kendala selama melakukan sebuah penelitian ini, selama mengerjakan skripsi. Tapi ingat, aku kasih tahu dulu, kendalanya bukan yang berhubungan dengan dosen pembimbing. Jangan teman-teman jelasin, jangan teman-teman jawab seperti ini. Iya Pak, kendala saya selama ini susah menghubungi pembimbing saya. Atau Pak, selama ini saya susah ketemu dengan pembimbing saya. Jangan seperti itu teman-teman. Kenapa ya? Karena itu nanti ujung-ujungnya teman-teman bakalan istilahnya mengadu domba antara penguji dengan pembimbing. Tapi teman-teman cukup jawab yang berhubungan dengan kendala selama melakukan penelitian. Contohnya, sulitnya mendapatkan data terbaru, sulitnya menentukan sebuah sampel, sulitnya mencari bahan, sulitnya menentukan sebuah metode yang tepat. Yang seperti itu teman-teman, yang membuat kalian tuh terkendala dalam skripsinya. Selanjutnya, kenapa kamu bisa menentukan saran seperti ini pada skripsi kamu? Dalam membuat saran sebuah skripsi itu kan kita harus sesuaikan dengan hasil temuan kita selama melakukan sebuah penelitian. Nah, tentu aja kita hubungkan saran ini dengan nantinya fungsi penelitian ini mau buat siapa nih. Kita hubungkan juga ke depannya itu mau bagaimana. Nah, kalau teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti tadi, teman-teman bisa menjawab dengan jawaban karena berdasarkan hasil temuan saya ketika melakukan penelitian, maka terdapat beberapa hal yang patut diperbaiki. Oleh karena itu, saya beri saran sesuai dengan hasil penelitian dan sesuai dengan kebutuhan pada topik penelitian ini. Jadi, teman-teman sampaikan bahwa selama melakukan sebuah penelitian, terdapat beberapa faktor nih yang menyebabkan kurang baik. Selanjutnya, coba jelaskan secara ilmiah alasan kenapa kamu menggunakan artikel jurnal A sebagai referensi untuk penelitian terdahulu dalam skripsi kamu. Jadi, kalau misalkan kalian dapat pertanyaan seperti itu, cara menjawabnya adalah karena artikel jurnal A memiliki topik dan permasalahan yang sama seperti judul skripsi saya, sehingga hasil penelitiannya dapat digunakan sebagai referensi di dalam skripsi saya, dan karena artikel jurnal tersebut juga sudah membuktikan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada digunakan analisis data tersebut. Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwa fungsi dari jurnal ilmiah adalah itu untuk memperkuat argumen kita dalam melakukan sebuah penelitian, menjadi dasar di dalam kita menentukan sebuah metode atau menentukan sebuah teori, dihubungkan itu dengan metode dan hasil penelitian skripsi kita. Dan tentu aja di dalam mencari sebuah artikel jurnal itu juga harus disesuaikan dengan judul skripsi kita, topik penelitian, permasalahan, bahkan juga metode yang kita gunain teman-teman, disesuaikan dengan hal itu. Nah, jadi sebenarnya masih banyak lagi terkait dengan pertanyaan, tapi kalau aku jelasin di video ini itu bakalan panjang durasinya. Jadi teman-teman silahkan aja untuk request lagi di email yang ada di deskripsi konten ini. Kenapa? Karena nanti aku bakalan bisa bikin yang part keduanya atau part lanjutannya teman-teman. Nah, semua pertanyaan tadi itu semuanya ada di buku Sukses Sidang Skripsi yang aku tulis. Jadi teman-teman bisa dapetin buku ini di Gramedia terdekat kalau misalkan memang teman-teman butuh untuk dicoret-coret dan menjadi pegangan ketika sidang skripsi. Kedepannya aku bakalan banyak lagi bikin konten terkait dengan sidang skripsi dan skripsian ya teman-teman. Dipastikan teman-teman udah subscribe dulu dan aktifkan notifikasi biar apa? Biar teman-teman tuh nggak ketinggalan konten-konten dari aku, dan harapannya ketika teman-teman simak konten aku baik itu di Instagram atau di YouTube, teman-teman bisa lancar skripsiannya hingga sidang. Cukup sekian video kali ini, kita ketemu lagi di segmen untuk pembimbing aku minggu depan. Dadah.